Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam ketika Bapak melihat video ini. Izin memperkenalkan diri, Taruna tingkat 1 Politeknik Payaman Indonesia, jurusan Ilmu Pemasyarakatan. Nama Naswa Alfirandi, STB 5564, Prodi Manajemen Pemasyarakatan B. Izin Bapak, pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi dalam penugasan tugas penjelasan statistika untuk pemenuhan nilai UTS dari bab 1 hingga bab 6. Izin ya Pak, izin saya akan mulai share screen. Izin saya di sini akan menjelaskan bab 1 mengenal statistika. Jadi pengertian statistika itu dapat disimpulkan bahwa statistika adalah ilmu, sedangkan statistik adalah kumpulan angka yang tersusun lebih dari satu angka. Jadi statistika diartikan sebagai kumpulan bahan keterangan atau data baik yang berwujud angka, data kuantitatif, maupun yang berwujud bukan angka yaitu data kualitatif yang mempunyai arti penting dan kegunaan besar dalam suatu negara. Jadi kegiatan statistik mencakup 4 hal utama yaitu pengumpulan data, penyusunan data, pengumuman dan pelaporan data, tabulation dan report. Jadi statistika adalah metode atau cara yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan. Setiap peneliti dapat menggunakan cara yang berbeda tetapi tujuannya sama. Contoh, mahasiswa menuju kampus dengan sepeda motor, angkot, jalan kaki, atau mobil semua cara berbeda namun tujuannya sama sampai ke kampus. Jadi statistika memiliki beberapa jenis, yaitu statistika matematis, statistika terapan. Jadi statistika matematis berorientasi pada model, konsep, dan penerapan rumus-rumus secara sistematis dan teoritis. Contohnya analisis regresi, uji T, Galat, dan lain-lain. Statistika terapan yaitu fokus pada pemahaman dan penerapan teknik dalam berbagai bidang ilmu. Contoh statistika sosial, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Berdasarkan jumlah variabel terikat, statistika dibedakan menjadi univariat dan parametrik. Statistika univariat analisis melibatkan hanya satu variabel terikat. Contohnya, statistika multivariat analisis melibatkan lebih dari satu variabel terikat. Berdasarkan asumsi distribusi populasi, statistika dibedakan menjadi dua, yaitu statistika parametrik, yaitu statistika berdasarkan pada asumsi distribusi normal. Statistika non-parametrik tidak berdasarkan distribusi normal atau bebas dalam pendistribusian. Selanjutnya, berdasarkan fase atau tujuan analisis, statistika deskriptif untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan menjadi informasi. Materinya yaitu penyajian data, ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, deret berkala, peramalan, dan lain-lain. Statistika inferensial atau induktif untuk mengetahui populasi berdasarkan sampel dengan analisis dan interpretasi data menjadi kesimpulan materi, metode sampling, teori pendugaan, probabilitas. Selanjutnya kita mempelajari pembagian data. Data menurut sifatnya dibedakan menjadi dua, yaitu data kualitatif yang berupa non-angka, dan data kuantitatif adalah data yang berupa angka. Contohnya seperti berat badan, jarak kota, luas rumah. Di dalam data kuantitatif dibedakan menjadi dua, yaitu data diskret adalah data yang didapatkan dari hasil menghitung. Dan yang kedua, yaitu data kontinu adalah data yang didapatkan dari hasil pengukuran. Data menurut sumbernya dibagi menjadi dua, data internal, data eksternal. Data internal, data yang bersumber dari keadaan atau kegiatan suatu organisasi atau perusahaan. Jadi, data internal yaitu data yang didapat dari dalam perusahaan itu sendiri. Terus data eksternal, data yang bersumber dari luas organisasi seperti data yang didapatkan dari BPS, LIPI, BI, dan lain-lain. Data menurut cara memperolehnya dibagi menjadi dua, yaitu data primer, data yang diperoleh langsung dari responden, yang dari orang yang kita wawancara, atau yang orang yang kita arahkan untuk pengisian kuesioner. Selanjutnya itu data sekunder, data yang diperoleh dari pihak ketiga, contohnya BPS, BI, World Bank, dan lain-lain. Data menurut waktu pengumpulan dibagi menjadi dua, yaitu data berkala dan cross-section. Data berkala itu data yang dikumpulkan dalam waktu ke waktu. Contohnya data yang disebut data historis. Selanjutnya yaitu cross section.
data di waktu tertentu, contohnya hanya pada sensus penduduk di tahun 2020 yang mana Indonesia menempatkan di urutan ke-5 penduduk terbanyak. Selanjutnya, skala pengukuran. Dalam penelitian kuantitatif, jenis skala menentukan rumus dan uji statistika apa yang seharusnya digunakan dalam penelitian. Pada garis besarnya ada 4 macam, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Skala nominal yaitu adalah angka yang berfungsi hanya untuk membedakan sebagai simbol seperti jenis kelamin itu jenis kelamin pria itu disimbolkan dengan angka 1 dan wanita disimbolkan dengan angka 2. Selanjutnya skala ordinal adalah angka yang berfungsi sebagai nominal juga menunjukkan urutan dan tingkatan. Suatu hasil pengukuran disebut berada pada level ordinal kalau angkanya berfungsi menunjukkan adanya penjenjangan atau pemeringkatan. Contohnya juara 1, juara 2, 3. Itu kan pemeringkatan. Selanjutnya skala interval adalah angka yang selain berfungsi sebagai nominal dan ordinal juga menunjukkan jarak. Contohnya suhu atau temperatur naik dari 20 sampai 30. Itu kan terdapat jarak antara 20 derajat sampai 30 derajat. Selanjutnya, skala rasio adalah ukuran yang mencakup semua ukuran di atas ditambah satu sifat lagi, yaitu skala yang memberikan keterangan tentang nilai absolut dari objek yang diukur. Nilai absolut itu adalah nilai tetap, nilai pasti. Selanjutnya, berat badan Andi yaitu 90 kg dan Budi 60 kg. Selanjutnya, kita dapat melihat bab 2, yaitu pengumpulan dan penyajian data. Pengumpulan data. Tujuan pengumpulan data yaitu untuk mengetahui sesuatu atau menjelaskan kebenaran terhadap suatu masalah yang sedang diteliti. Data yang dikumpulkan bersifat kualitatif dan kuantitatif. Cara mengumpulkan data dapat dilakukan melalui tes atau non-tes. Metode-metode pengumpulan data yaitu tes kemampuan, yaitu tes potensi akademik atau TPA, tes IQ dan bakat, tes hasil belajar, nilai rapor, nilai ulangan, nilai indeks prestasi, angket yaitu kuesioner yang diisi oleh responden yang merupakan data faktual. Selanjutnya, wawancara terbagi menjadi terstruktur dan tidak terstruktur. Observasi adalah pengamatan yang dilakukan oleh peneliti terhadap objek penelitian. Selanjutnya, cara pengambilan data. Itu sensus. Sensus merupakan pengumpulan data apabila seluruh elemen populasi diselidiki satu persatu. Selanjutnya, sampling adalah cara pengumpulan data apabila yang diselidiki adalah elemen sampel dari suatu populasi. Nah, jadi populasi ini diselidiki dari satu persatu orang. Jadi tidak ada yang terlewati, tetapi sampling diambil lagi dari beberapa orang yang dites tadi. Jadi, sampling dapat diambil secara acak atau random dan secara tidak acak. Selanjutnya populasi. Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang ditentukan. Misalnya populasi adalah mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah. Selanjutnya sampling frame adalah daftar dari elemen populasi yang berasal dari unit yang dipilih untuk diseleksi. Misalnya sampling frame adalah mahasiswa UIN Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan yang berjumlah 300 mahasiswa. Sampel adalah bagian dari populasi yang telah diketahui sampling frame-nya. Misalnya sampelnya mahasiswa FITK jurusan manajemen pendidikan yang berjumlah 60 mahasiswa. Alat pengumpulan data, yaitu angket, wawancara, dan observasi. Angket melakukan suatu pengumpulan data dan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan. Jadi sebagai kita punya pertanyaan atau Google Form seperti yang kita buat itu dapat disebarkan ke responden. Selanjutnya wawancara. Mengatakan bahwa wawancara interview sering juga disebut dengan kuesioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Selanjutnya, observasi atau pengamatan langsung. Pengamatan dapat memungkinkan peneliti untuk melihat medan, mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana terjadi pada keadaan sebenarnya. Bab 3, kita masuk kepada ukuran pemusatan data, mean, median, dan modus. Mean yaitu nilai rata-rata dihitung dengan menjumlahkan seluruh data dan membaginya dengan jumlah seluruh data. Selanjutnya median yaitu nilai tengah dari data tersebut dan modus nilai yang paling sering muncul dalam kumpulan data. Mean data yang belum dikelompokkan atau ungroup data. Mean sama jumlah nilai seluruh data per banyak data. Mean 60 dari data tersebut kita dapat dari data yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dijumlahkan dan dibagi 9. Jadi, mean sama dengan 710 per 9 sama dengan 78,89. Sehingga mean dari data di atas adalah 78,89.
Baik, selanjutnya kita bergerak ke mean data kelompok. Jadi di sini terdapat bagaimana cara kita menghitungnya, yaitu dengan cara em, rumus, yaitu 41 ke 49 terdapat intervalnya itu 8. Frekuensinya sudah ditentukan dan nilai tengahnya didapat dari mana? Yaitu dari nilai tengah antara 41 ditambah 49 dibagi 2 sama dengan 90 dibagi 2 yaitu 45, dan dimana mendapatkan ini dari 45 dikali 3, 135 dijumlahkan sehingga mendapatkan 4194 dibagi 60 sehingga mendapatkan 69,9 dibulatkan menjadi 70. Itulah nilai mean data kelompoknya. Selanjutnya ada median. Median itu data tengah. Jadi kita urutkan dahulu dari data yang ada dari nilai terkecil ke yang terbesar. Seperti di buku. Jadi sekarang 60, 60, 70, 70, 85, 90, 90, 90, 95. Jadi mediannya ada tuh data di tengah, di mana data yang di sini berjumlah sebanyak 9 data. Dan data yang di tengah terdapat di data kelima, yaitu 85. Selanjutnya median. Median data kelompok. Jadi dapat dilihat di sini rumus median data kelompok yaitu MD TB plus S per FMD kali I. TB adalah tepi batas bawah kelas median, S adalah letak median, FMD frekuensi kelas median, dan I adalah interval. Jadi kita sudah mengetahui interval dari data tersebut. 41,49 terdapat 8 angka. Dan frekuensinya 3, dan jadi kita 41 ini tepi batas kelas bawah itu pasti dikurang 0,5. Dan 49 ini pasti ditambah 0,5. Jadi di sini plus, kalau di sini minus 0,5. Jadi langkah awal dalam mencari letak median dengan rumus 60 per 2. 60 dapat dari mana? 60 dapat dari penjumlahan frekuensi dibagi 2 yaitu 30. Jadi kita dapat, kok kita bisa memilih 42 sebagai median? Karena 3 ditambah 9 yaitu 12. 9 12 ditambah 16 yaitu 28. Dan kelas median terdapat di 42 tersebut. Kita masukkan ke dalam rumus 67,5 karena dapat dari 68 dikurang 0,5 ditambah 30 mendapatkan dari sini 30 dikurang 28. 28 adalah hasil penjumlahan dari 3 frekuensi di atasnya. Per 14 didapat dari kelas median tersebut dikali 8 range angka ini sama dengan 68,64. Selanjutnya modus. Modus yaitu data yang sering muncul. Dari data tersebut ada angka 60 dan 90 yang sering muncul, tetapi 60 hanya 2 kali muncul dan 90 3 kali. Jadi modus terdapat di angka 90. Modus dalam kelompok data atau data yang dikelompokkan dapat kita lihat. Di sini terdapat masih soal yang sama. Jadi di sini terdapat rumus dengan tepi batas kelas bawah yaitu TB, dan D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya D1, D2. D2 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. I adalah interval. Jadi dapat kita masukkan modus, karena ini frekuensinya 16 berarti dia sering muncul. Berarti sudah kita pastikan modusnya terdapat di sini. Jadi, selanjutnya kita masukkan 58,5 ditambah 7. Dapat dari manakah 7? Karena 16 dikurang 9.
dikurang 9 dapat 7 tambah 2. Di mana dapat 2 dikurangin dengan frekuensi di bawahnya min 2 dikali 8 intervalnya ada 64,72. Baik, selanjutnya akan kita lanjutkan bab 4 yaitu ukuran letak data, kuartil, desil, dan presentil. Kuartil adalah nilai statistik yang membagi serangkaian data yang telah diurutkan ke dalam 4 bagian yang sama besar dengan setiap bagian mewakili 25% dari data. Jadi kuartil terdapat kuartil yang belum dikelompokkan dan kuartil yang sudah dikelompokkan. Jadi di dalam berikut adalah data nilai matematika dari 11 orang siswa yaitu 76, 246 dan seterusnya. Dari data tersebut yang belum dikelompokkan dapat kita cari kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3-nya. Bagaimana rumusnya? Jadi kuartil 1 untuk menemukan kuartil Q dalam kurung N plus 1 per 4. Jadi dapat kita lihat kuartil 1. 1 ditambah 11 tambah 1. Dari mana tambah 11? Karena dia ada 11 siswa. Dibagi 4 sama dengan 3. Jadi letak kuartil itu kita urutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Terkecil hingga terbesar. Dan hasilnya 3 berarti kuartil satunya terdapat di angka ketiga atau data ketiga itu 48. Begitu seterusnya hingga kuartil 2. 2 dikali 11 22 2 11 tambah 1 22 22 4 per 4 12 per 4 3 2 kali 3 6 terdapat di data ke 6 kuartil keduanya. Lalu kuartil ketiganya 3 dikali 11 tambah 1 per 4 sama dengan 9 berarti terdapat di data ke 9 kuartil tiganya. Lalu selanjutnya kuartil grup data. Kuartil grup data dapat kita lihat rumusnya yaitu Q dikali N per 4. Untuk mencari data yang dikelompokkan, maka langkah awal mencari letak kuartil dengan rumus berikut. Q dikali N per 4 berarti 1 per 60 dikali 4. Di mana datang 60 dari frekuensi tersebut. Dari salah izin, maaf dari 60 mahasiswa per 4 sama dengan 15. Selanjutnya kuartil kedua 2 dikali 60 per 4 sama dengan 30, 3 dikali 60 per 4 sama dengan 45. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3-nya di sini. Karena 15 terdapat di dalam angka 21, dan 30 terdapat di angka 36, dan 45 terdapat di angka 48. Sehingga dapat kita masukkan ke dalam rumus. Selanjutnya itu Q dengan TB per S per FQ kali I. Q1 yaitu Q kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Kuartil 1, 40 sampai 49. 40 dikurang 0,5, 39,5 ditambah 15. 15 kurang 9 per 12 dikali 9 sama dengan 44. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kuartil satunya 44 dan begitu seterusnya. Selanjutnya desil. Desil merupakan titik atau skor atau nilai yang membagi seluruh distribusi menjadi 10 bagian yang masing-masing sama besar. Jadi rumus dalam mencari desil yaitu D sama dengan D dalam kurung N plus 1 per 10. Selanjutnya, D dalam kurung N plus 1 per 10. Dalam pertanyaan tersebut ditanya nilai D1, D2, dan D9. Berarti 1 dikali 13 ditambah 1. Sama dengan 1 per 1, 4 per 10. Karena 13 dari mana? 13 dapat dari ada 13 orang anak. Dan begitu selanjutnya. Selanjutnya desil grup data.
Desil grup data mencarinya dengan D kali N per 10 dan mencari nilai desil TB plus S per FD kali I. Berikut adalah data nilai 1000 mahasiswa yang mengikuti tes masuk SPMB berdasarkan tabel berikut. Carilah nilai desil 2, desil 5, dan desil 9. D yaitu desil 1 sampai 9. N banyaknya data, TB tepi batas bawah kelas bawah, S selisih letak desil dengan frekuensi, kumulatif sebelum kelas desil, FD frekuensi desil, dan interval. Jadi, dalam penerapan berikut, dimulai dari D sama dengan D kali N per 10. Desil 2 yaitu 2 dikali 1000, 1000 yaitu banyaknya data karena ada 1000 mahasiswa, per 10 yaitu jadi 200, desil keduanya yaitu 5, 5 dikali 1000 per 10 sama dengan 500, desil ke-9, 9 dikali 1000 per 10 sama dengan 900. Jadi dapat kita masukkan 200 terdapat di dalam 197, dan 500 terdapat di 532, dan 900 terdapat di 926. Dan kita langsung mencari nilai desilnya dengan TP tambah S per F dikali I. Dengan desil kedua interval 30 sampai 39 dapat kita masukkan tepi batas bawah kelasnya 29,5 ditambah 200 dikurang 99 dikurang dengan nilai di atasnya. Selanjutnya dibagi dengan frekuensi desil tersebut yaitu 198 kali 10 sama dengan 34,6. Dan desil kelima yaitu 39,5 batas kelas bawahnya dikali 500 dikurang 297 dengan desil frekuensi kumulatif di asalnya di atasnya dan dibagi 235 dengan frekuensi ia sendiri. Lalu selanjutnya persentil. Persentil adalah ukuran statistik yang membagi suatu kumpulan data yang telah diurutkan menjadi 100 bagian yang sama besar. Persentil dibagi menjadi dua, ungrup data dan grup data. Mencari rumus persentil yaitu P sama dengan P kali N plus 1 per 100. Pada contoh soal tadi dapat kita cari persentil 26 dan 27. P26 sama dengan P dikali N plus 1 per 100, 26 dikali 13 tambah 1 per 100. Jadi karena tadi ada 13 mahasiswa dan disuruh cari persentil 26-nya, berarti 364 per 100. Selanjutnya persentil grup data. Persentil grup data, rumus mencari letak persentil P sama dengan P dikali N per 100, P sama dengan TB plus S per FP kali I. P yaitu persentil 1, 2 sampai dengan 99, N banyaknya data, TB. TB yaitu tepi batas bawah kelas. S selisih. Selisih antara letak persentil dengan frekuensi. FD frekuensi kelas persentil atau FP. I adalah interval. Dari data tersebut, carilah nilai P25, P50, dan P75. Di awal kita masukkan rumus P kali N per 100. Jadi dapat kita simpulkan 25, yaitu dia mencari nilai persentilnya 25, dikali N, banyaknya data yaitu 50 orang. 50 orang. 25 dikali 50 per 1 sama 12,5, 50 kali 50 per 1 sama 25, 75 dikali 50 per 1 sama 7,5. Selanjutnya kita masukkan ke dalam frekuensi kumulatif. Jadi P2 langsung dengan 23,25. Karena kita mendapatkan 12,5, 12,5 terdapat di dalam sini, berarti 23,5, 23,25. Ini typo ya teman-teman. Jadi 23,5 dikali 12,5 kurang 10 per 17 dikali 7 sama dengan 25. Dimana dapat 12,5? 12,5 didapat dari hasil yang kita cari P25 tadi. Dan dikurang 10. Dikurang 10 yaitu frekuensi kelas di atasnya. Frekuensi kumulatif kelas di atasnya. Per 17 yaitu frekuensi ia sendiri. Jadi dikali 7 karena terdapat interval dari 16 sampai 23 itu terdapat 7. Selanjutnya, bab 5 ukuran penyebaran data range, mean deviation.
dan varians. Range yaitu jangkauan atau rentang nilai, yaitu selisih antara data terbesar dan terkecil. MD yaitu rata-rata hitung dari nilai mutlak deviasi antara nilai data pengamatan dengan nilai rataan hitung. Varians rata-rata hitung, deviasi atau selisih kuadrat setiap data terhadap rata-rata hitungannya. Jangkauan atau range. Range itu nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Contoh, diketahui data nilai ujian 10 siswa adalah sebagai berikut. Jadi dapat kita lihat nilai maksimumnya itu 95 dan nilai minimumnya 45. Jadi terdapat 95 dikurang 45 sama dengan 50. Selanjutnya rata-rata deviasi atau mean deviation. Jadi mean deviation langkah awalnya itu membagi data yaitu 73 tambah 70 ada terdapat 7 data. Jadi kita jumlahkan data dan dibagi dengan 7 yaitu 70. Di sini terdapat rata-rata mean deviation dari data lingkup orang mahasiswa Prodi Manajemen Pendidikan FITK UIN Jakarta. Di sini dapat kita lihat 164 sampai 167 frekuensinya 6, di mana kita mendapatkan 165,5 dari 164 sampai 167 dibagi 2, terdapat 166, 165,5. Dan 993 didapatkan dari 165 dikali 6. Dan bagaimana cara mendapatkan min 11,52 yaitu didapatkan dari 993 165,5 dikurang 177,02. Jadi terdapat minus 11,52. Seharusnya ini dimutlakkan menjadi 11,52 positif 11,52 bukan 11,08. Di mana mendapatkan 69,12 yaitu dari 11,52 tersebut dikalikan 6 dikalikan frekuensi terdapat 69,12. Begitu seterusnya sehingga dapat dijumlahkan 299,84 dibagi dengan frekuensi 50 mendapatkan mean deviation 5,99. Selanjutnya variance. Jadi variance ini dapat kita bahas yaitu tahap dalam mencari varians data. Kalau di data tidak dikelompokkan yaitu 8 dijumlahkan dulu semuanya, setelah dijumlahkan dibagi dengan berapa jumlah data tersebut didapatkan 73,14. Didapatlah 80 dikurang 73,14 6,86 1,86 3,86 min 8,14 11,36 13,14 min 3,14. Di mana mendapatkan ini terdapat dari dibagi dengan jumlah data dikali 6,86 dikali 7 47,02 1,86 6,86 dikuadratkan menjadi 7,2 3,86 dikuadratkan menjadi 14,88 sehingga 45,86 dibagi 6 sama dengan 75,81. Selanjutnya variance group data dapat kita pelajari pembahasannya. Bagaimana mendapatkan 165,5 didapatkan dari 164 tambah 167 dibagi 2 sama dengan 165,5 dikali 6 mendapatkan 993 dan 165 kurang 177,2 mendapatkan min 11,2 dan dikuadratkan menjadi 132,71
132,71 dikali 6, 796,26, gitu pun seterusnya. Dijumlahkan 2048,48 dibagi 50 kurang 1. 50 dapat dari frekuensinya 50 dikurang 1, 49. Jadi 2644 dibagi 48 dibagi 50 kurang 1, 49, 953,97 variansnya. Selanjutnya, standar deviasi atau simpangan baku. Grup data. Terdapat data yang belum dikelompokkan. Jadi, um, selanjutnya itu mencari data varians dari 7 orang mahasiswa yang mengulang di semester pendek Fakultas Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tangerang. Dari data di atas tadi terdapat 45,456 dibagi 6, 75,81 kuadratkan diakarkan menjadi 8,70. Standar deviasi itu simpangan bakunya. Misalnya 2576 tadi dibagi menjadi 49, 2,59 diakarkan menjadi 7,25. Itulah simpangan bakunya. Selanjutnya, populasi dan sampling, yaitu pengertian metode dan contoh. Populasi, menurut Suharyadi, populasi merupakan seluruh data yang menjadi pusat perhatian seorang peneliti dalam ruang, lingkup dan waktu yang telah ditentukan. Populasi terhingga, yaitu ukuran populasi yang berapa besarnya tetap masih bisa dihitung. Contoh, populasi guru dari suatu sekolah. Nah, populasi tak terhingga yaitu ukuran populasi yang sudah demikian besarnya sehingga tak bisa dihitung. Contoh, K-popers. Menurut Margono, populasi teoritis sejumlah populasi batasan telah ditetapkan secara kualitatif. Contoh, guru yang berusia 26 tahun sampai 46 tahun. Data populasi yang tersedia itu sejumlah populasi yang secara kuantitatif bisa dinyatakan dengan tepat dan tegas. Contoh, 300 guru di Jambi dengan karakteristik tertentu. Metode penarikan sampling, probabilitas dan probabilitas, random sampling, static random sampling. Jadi metode penarikan sampling itu kita jelaskan probability sampling, yaitu metode pengambilan sampel secara random atau acak. Selanjutnya teknik penarikan sampel menggunakan cara ini memberikan kesempatan yang sama bagi anggota populasi untuk menjadi sampel penelitian. Sistematik random sampling menemukan satu titik awal, kemudian setiap anggota K dari populasi dipilih. Sampling acak berstrata, yaitu suatu populasi dibagi menjadi subkelompok yang disebut strata dan sampling dipilih dari masing-masing strata yang disebut stratum. Metode penarikan sampling, cluster random sampling, yaitu populasi dibagi menjadi cluster-cluster menggunakan batas geografis atau batasan lain, kemudian dipilih cluster secara acak dan sampling dikumpulkan secara acak. Proses pengambilan sampling dilakukan secara bertingkat, negara, kota, kabupaten, atau RW itu multi-stage sampling. Non-probability sampling, teknik penarikan sampling yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih sebagai sampling. Jadi samplingnya kemungkinan ada yang tidak dipilih. Purposive sampling, convenience sampling, yaitu penarikan sampling berdasarkan keinginan penelitian sesuai tujuan. Dua, judgment sampling, yaitu penarikan sampling berdasarkan karakteristik anggota sampling. Metode penarikan sampling terdapat snowball sampling, teknik pengambilan berdasarkan wawancara atau korespondensi. Accidental sampling, peneliti mengambil sampling pada saat mana, bukan kasus. Quota sampling, teknik ini digunakan pula anggota sampling pada suatu tingkat yang dipilih dengan jumlah tertentu dengan ciri tertentu. Teknik sampling jenuh, teknik penarikan sampling yang menjadikan sebuah anggota populasi sebagai sampling dengan syarat populasi yang ada kurang dari 30 orang. Baik, begitulah penjelasan statistika dari bab 1 hingga bab 6 yang dapat saya jelaskan ke Bapak. Saya harap apa yang telah saya presentasikan bisa memuaskan dan memenuhi nilai UTS saya hingga hingga apa yang saya jelaskan insya Allah dapat bermanfaat bagi saya ke depannya dan saya harap insya Allah nih, jika Bapak berkenan nilai UTS saya dapat memuaskan seperti yang saya harapkan. Terima kasih Bapak telah mendengarkan presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.